kami menganggap ini sebuah tanggapan yang prematur. pada Senin 3 Februari 2025. Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 12 institusi memperkirakan indeks harga konsumen akan naik atau mengalami inflasi secara bulanan sebesar 0. Halo semuanya, kalian sudah tidak asing kan dengan istilah produksi? Produksi adalah kegiatan menciptakan dan menambah nilai guna dari suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adalah yang namanya faktor-faktor produksi. Dan faktor-faktor produksi ini berperan pada rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah, dan juga rumah tangga produksi. Ada 4 faktor-faktor produksi. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam ini dapat berupa tanah atau lahan, atau disebut dengan land. Yang kedua, sumber daya manusia atau tenaga kerja. Istilahnya adalah labor. Yang ketiga adalah modal atau istilahnya kapital. Dan yang terakhir adalah kewirausahaan atau kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Rumah tangga keluarga berperan sebagai penyedia faktor-faktor produksi. Contohnya adalah tanah. Tanah atau lahan dapat disewakan ataupun dijual untuk kegiatan ekonomi. Selain tanah, ada juga tenaga kerja. Rumah tangga ekonomi menyediakan tenaga kerja yang terampil untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan yang ketiga adalah modal. Rumah tangga keluarga menyediakan modal berupa uang dan alat. Dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Rumah tangga keluarga memiliki keterampilan untuk menjalankan suatu usaha. Selanjutnya ada rumah tangga produksi atau perusahaan. RTP berperan sebagai pengelola dan pengguna faktor-faktor produksi. Dan sekarang saya akan menjelaskan peran RTP pada tiap faktor produksi. Yang pertama ada tenaga kerja. RTP menggunakan tenaga kerja untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua ada tanah. RTP menggunakan tanah sebagai tempat untuk memproduksi sesuatu barang atau jasa. Yang ketiga ada modal. RTP menggunakan modal untuk membeli alat-alat produksi. Dan yang terakhir ada kewirausahaan. RTP mengatur dan mengkoordinasi seluruh faktor produksi. Dan yang terakhir ada rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah berperan untuk mengatur, mengendalikan, dan menggunakan faktor-faktor produksi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan peran rumah tangga pemerintah pada tiap faktor produksi. Yang pertama, tenaga kerja. Pemerintah menyediakan lapangan kerja dan menggaji pegawai negeri. Yang kedua, ada tanah. Pemerintah mengelola dan mengatur lahan. Yang ketiga, ada modal. Pemerintah menyediakan dana pembangunan dari APBN. Dan yang terakhir ada kewirausahaan. Pemerintah mendorong dan memfasilitasi semua warga negara dalam berwirausaha. Kebijakan fiskal. Jadi Fadlan akan ngejelasin tentang 3 kebijakan pemerintah yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Fiskal. Kebijakan fiskal adalah upaya pemerintah mengatur pemasukan pajak dan pengeluaran negara anggaran untuk menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah membangun jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan APBN. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar suku bangsa dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, harga barang di pasar tetap stabil dan tidak melonjak tinggi karena inflasi terkendali. Kebijakan industri dan investasi. Kebijakan ini bertujuan mendorong pertumbuhan industri, meningkatkan produksi dalam negeri, dan menarik investor agar tercipta lapangan kerja baru.
contoh kehidupan sehari-hari. Banyak pabrik atau perusahaan baru yang membuka lowongan kerja di berbagai daerah. Produk lokal seperti makanan, pakaian, dan kosmetik semakin mudah ditemukan karena dukungan pemerintah pada UMKM dan industri dalam negeri. Apa sih peran RTK, RTP, dan RTN dalam menangani inflasi? Yuk kita lanjut. Peran RTK yaitu yang pertama, mengatur pola konsumsi, mengutamakan kebutuhan pokok, dan menunda pembelian barang sekunder agar permintaan tidak melonjak. Yang kedua, menabung dan berhemat, mengurangi konsumsi berlebihan sehingga membantu menurunkan tekanan inflasi dari sisi permintaan. Yang ketiga, mendukung produk lokal. Dengan membeli barang dalam negeri, membantu kestabilan harga dan memperkuat ekonomi nasional. Yang keempat, meningkatkan literasi keuangan agar bisa bijak menghadapi perubahan harga dan mengatur keuangan keluarga dengan bijak. Peran perusahaan dalam sektor produksi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi produksi agar biaya produksi tetap rendah sehingga harga jual barang tidak naik terlalu tinggi. Yang kedua, menjaga stabilitas pasokan barang, menghindari kelangkaan barang yang bisa memicu kenaikan harga. Yang ketiga, inovasi dan produktivitas. Dengan inovasi, produksi bisa lebih murah dan efisien dalam membantu menekankan inflasi dari sisi penawaran. Yang keempat, kerjasama dengan pemerintah, misalnya mengikuti kebijakan harga eceran tertinggi atau subsidi agar harga tetap stabil. Peran pemerintah, yang pertama, mengatur pajak, subsidi, dan produksi barang. Yang kedua, mengatur jumlah uang yang beredar lewat kebijakan suku bunga. Yang ketiga, menjaga nilai tukar rupiah agar tetap stabil. Yang keempat, mengawasi harga dan distribusi barang penting. Yang kelima, bekerja sama dengan negara lain agar pasokan barang tetap aman. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih apa itu hubungannya peran rumah tangga keluarga, perusahaan, dan juga pemerintah kepada pertumbuhan ekonomi? Jadi yang pertama itu adalah rumah tangga keluarga. Keluarga itu berperan sebagai konsumen dan juga produsen. Kalau sebagai konsumen, mereka membeli barang dan jasa hasil dari perusahaan. Itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kalau sebagai produsen, keluarga bisa menjual usaha kecil-kecilan atau menjadi tenaga kerja bagi para perusahaan. Yang kedua itu adalah rumah tangga perusahaan. Jadi perusahaan itu menyediakan lapangan pekerjaan dan juga menghasilkan barang dan jasa. Jadi perusahaan juga memberikan upah kepada para pekerja, membayar pajak ke pemerintah, dan juga hasil produksinya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Perusahaan juga bisa meningkatkan ekspor dan impor sehingga bisa menambahkan devisa negara. Yang ketiga itu adalah rumah tangga pemerintah. Jadi pemerintah berperan sebagai pengatur, pengawas, dan juga pendorong ekonomi. Caranya yaitu dengan membuat kebijakan ekonomi, membangun infrastruktur, dan juga menyediakan layanan publik seperti pendidikan dan juga kesehatan. Pemerintah juga mengelola pajak dari masyarakat dan perusahaan untuk kesejahteraan bersama. Tahukah kamu, pajak yang kita bayar selama ini ternyata memiliki peran yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik rumah tangga, perusahaan, maupun negara. Peran pajak terhadap rumah tangga keluarga, yaitu pajak digunakan pemerintah untuk membiayai fasilitas publik seperti kesehatan, pendidikan, dan subsidi kebutuhan pokok. Akibatnya, RTN mendapat manfaat langsung berupa peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Peran pajak terhadap rumah tangga perusahaan yaitu pajak membantu pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan transportasi. Ini memudahkan RTP dalam distribusi dan produksi barang atau jasa, sehingga kegiatan produksi bisa lancar dan efisien. Peran pajak terhadap rumah tangga negara. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Dari sinilah RTN dapat menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik untuk seluruh masyarakat. Dah.